Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan BK Sahabat Seru. Kita akan belajar lagi. Mudah-mudahan kabar dari teman-teman semua dalam kondisi yang selalu sehat dan selalu tetap semangat untuk belajar. Kali ini saya akan berbagi materi tentang cara meningkatkan motivasi belajar agar belajarmu menjadi menyenangkan. Kita akan melihat bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar kita. Kita semua sadar bahwa belajar merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Namun masalahnya, terkadang kita malas untuk melakukannya, merasa lelah terhadap hasil yang kita capai sekarang, ataupun kita melakukannya dengan cara yang kurang tepat. Orang yang rajin belajar berarti serius dan mempunyai komitmen dalam belajarnya. Tetapi mereka juga tahu bagaimana cara bersenang-senang atau refreshing. Semua itu dilakukan agar proses belajar menjadi menyenangkan dan perlahan-lahan kita bisa menyukainya. Berikut ini ada beberapa cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, buatlah agenda belajar. Hal pertama jika kita ingin meningkatkan motivasi belajar adalah dengan membuat perencanaan yang jelas. Jika kita belajar tanpa tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, maka kita akan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang kurang penting. Fokus kita menjadi teralihkan dan kita bisa kewalahan. Nah, berikut ini ada beberapa cara membuat agenda belajar. Yang pertama, membuat daftar item apa saja yang hendak kita pelajari. Kemudian yang kedua, membatasi setiap item dengan jumlah waktu tertentu. Kemudian yang ketiga, buatlah agenda harian, mingguan, dan bulanan. Dengan membuat agenda belajar, kita menjadi fokus dan tahu mana yang harus dijadikan prioritas, sehingga membuat waktu dan cara meningkatkan motivasi belajar kita menjadi produktif dan efisien. Yang kedua, pahamilah bagaimana gaya belajar kita. Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, dan setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Gaya belajar dibagi menjadi 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Nah, berikut ini ada beberapa kiat mengenai gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Pembelajar visual bisa belajar dengan baik dengan melihat foto, gambar, dan pemahaman tata ruang. Jika kita bertipe visual, maka diagram dan grafik bisa sangat membantu. Tandailah setiap tema dengan menggunakan warna yang berbeda. Kita juga dapat menggunakan flowchart ketika mencatat suatu hal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari konsep tertentu. Gaya belajar yang kedua yaitu gaya belajar auditori. Pembelajar auditori bisa belajar dengan baik melalui bunyi atau suara. Gunakanlah rekaman pembelajaran dan memutarnya kembali. Berbicara dengan ahlinya atau berdiskusi dengan kelompok. Kita juga akan lebih nyaman dengan mendengarkan musik di saat belajar. Kemudian gaya belajar yang terakhir, yang ketiga, yaitu gaya belajar kinestetik. Pembelajar kinestetik akan belajar dengan baik melalui penggunaan badan, lengan, dan keterampilan. Kita dapat melatih diri dengan mencari kata-kata untuk memperkuat pembelajaran, menggunakan komputer untuk mengetes kemampuan dan mengingat suatu hal ketika sedang berjalan. Bagi yang belum mengetahui tentang gaya belajar yang baik, kita bisa mencoba semuanya. Gunakanlah gaya belajar yang menurut kita paling nyaman, agar cara meningkatkan motivasi belajar kita semakin menyenangkan. Berikutnya kita akan melanjutkan langkah-langkah untuk meningkatkan kadar motivasi belajar kita. Yang ketiga yaitu beristirahat.
Istirahat juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan motivasi belajar. Tidak ada orang yang mampu belajar terus-menerus di depan komputer, meja, atau buku teks tanpa berhenti. Dengan beristirahat yang cukup, kita bisa mendapatkan energi untuk dapat belajar kembali. Pastikan kita beristirahat selama 10 hingga 20 menit dalam setiap waktu pembelajaran. Kita bisa mencoba dengan cara meditasi yang benar, menggerakkan badan, atau makan cemilan selama waktu istirahat. Langkah untuk meningkatkan kadar motivasi yang keempat yaitu menghindari gangguan selama belajar. Untuk menciptakan suasana belajar yang baik, hindarilah gangguan sebisa mungkin. Buatlah aturan untuk tidak bermain gadget, membuka sosial media, dan melihat televisi selama waktu belajar. Jangan duduk di samping orang yang berisik atau orang yang mencoba mengajak ngobrol dengan kita. Lihatlah sekeliling kita dan pastikan tidak ada sesuatu yang dapat mengalihkan perhatian kita selama kita sedang belajar. Langkah yang kelima yaitu belajarlah dalam suasana yang nyaman dan baik. Sebenarnya tidak ada namanya suasana terbaik. Mengenai hal itu hanya kita yang bisa menentukannya sendiri. Sebagian orang memilih belajar di suasana santai, di kedai kopi. Beberapa lagi memilih suasana yang benar-benar sunyi seperti kamar tidurnya. Ada juga yang nyaman belajar di taman atau suasana outdoor, dan mungkin juga merasa lebih mudah jika berada di perpustakaan. Nah, mulai sekarang kita harus mencoba untuk menemukan suasana yang menurut kita paling baik. Dengan begitu, motivasi belajar kita perlahan namun pasti bisa meningkat dengan sendirinya. Langkah untuk meningkatkan motivasi yang berikutnya yaitu yang keenam, gunakanlah fasilitas pendukung. Memberdayakan fasilitas atau sumber daya juga merupakan faktor penting. Kita bisa berkonsultasi kepada guru atau teman untuk meminta pendapatnya. Gunakanlah perpustakaan atau sumber baca daring yang direkomendasikan. Semakin banyak referensi yang kita dapatkan, semakin besar pula peluang untuk meningkatkan motivasi belajar kita. Langkah yang berikutnya yaitu tetaplah termotivasi. Setelah mengetahui tahapan-tahapan dalam belajar, menjaga kadar motivasi adalah langkah selanjutnya agar proses belajar kita menjadi semakin maksimal. Berikut ini adalah langkah-langkah meningkatkan kadar motivasi kita. Yang pertama, buatlah peningkatan yang bertahap. Untuk menjaga semangat agar selalu dalam keadaan termotivasi, janganlah merasa gagal apabila hasil yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita sebaiknya bangga dengan hasil kita sekarang. Lalu, dengan kesadaran tingkatkan setahap demi setahap proses belajar kita. Yang kedua, catatlah berbagai kemajuan yang kita peroleh. Ketika kita melihat seberapa jauh peningkatan sejak awal, komitmen kita untuk rajin belajar, kita akan benar-benar bangga dengan diri kita sendiri. Yang ketiga, senangilah apa yang kita pelajari. Terkadang kita tidak menyukai apa yang kita pelajari sekarang. Ubahlah sudut pandang kita mengenai hal itu. Lalu lihatlah dari sisi yang berbeda tentang apa yang kita pelajari. Barangkali itu akan bermanfaat di masa mendatang. Dengan memahami manfaat dan bagaimana kondisi kita sekarang, kita akan merasa termotivasi bahwa yang kita lakukan bukanlah hal yang sia-sia. Yang keempat yaitu membentuk kelompok belajar. Meskipun tidak semua orang bisa memilih belajar atau bekerja dengan cara berkelompok, namun kita perlu untuk mencobanya. Kita dapat belajar banyak hal dari kelompok, dan mereka dapat membantu kita untuk tetap berada di jalur yang tepat. Kita mungkin lebih nyaman belajar dengan teman daripada langsung dengan guru. Dengan belajar kelompok, kita bisa memantapkan pemahaman kita dengan mengajarkannya kepada orang lain. Yang kelima, olahraga yang cukup.
Banyak manfaat yang bisa diambil dari berolahraga. Selain untuk menjaga kesehatan jasmani, olahraga juga berpengaruh dalam keseimbangan mental kita, meningkatkan konsentrasi dan menjaga mood agar tetap dalam kondisi yang baik adalah salah satu manfaatnya. Kita dapat mencoba olahraga dengan cara jogging yang benar setiap pagi, bermain bola, badminton, renang, atau olahraga lainnya yang kita sukai. Langkah yang berikutnya yaitu jangan lupa refreshing. Mungkin kita berpikir orang yang rajin belajar berarti tidak pernah bersenang-senang atau refreshing. Hal ini kuranglah tepat. Jika kita hanya berfokus pada studi saja, kita akan merasa sangat lelah dan berada dalam tekanan untuk tetap lanjut. Lebih baik hargai diri kita dengan meluangkan waktu sejenak untuk sekedar hangout dengan teman-teman, bermain musik melalui hobi kita, menonton film di bioskop, traveling, ataupun hal lainnya untuk refreshing beberapa saat. Dengan begitu, konsentrasi, mood yang baik, dan semangat belajar kita akan tetap terjaga. Kemudian langkah yang terakhir yaitu dengan berpikir luas. Ini adalah tahap terakhir dalam cara meningkatkan motivasi belajar. Dengan kesadaran penuh, kita harus bertanya dengan diri sendiri, mengapa aku harus belajar? Apa tujuanku belajar? Nah, dengan mengetahui jawaban-jawaban tersebut, kita akan sadar bahwa belajar itu sangatlah penting untuk menunjang keberhasilan kelak di masa mendatang. Kita juga harus ingat, semua hal ini merupakan komitmen dalam jangka panjang. Jika kita melihat belajar itu layaknya lari maraton, maka kita tidak akan memiliki tekanan terlalu besar, dan dengan peningkatan-peningkatan kecil, motivasi kita akan tetap terjaga. Demikian tadi beberapa langkah-langkah sederhana mengenai cara meningkatkan motivasi belajar yang bisa kita aplikasikan. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini dan menyimak dengan baik. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.